Menyebut seafood, salah satu hidangan ini pasti langsung terbayang di benak Anda. Ya, kerang hijau. Salah satu sajian laut yang harganya paling terjangkau ini seringkali menjadi lauk pendamping nasi atau sekedar cemilan yang bergizi. Dimasak asam manis atau saus padang yang pedas, lembut daging kerang memang sulit ditolak oleh para penikmat kuliner. Tetapi untuk sebagian orang, kerang hijau tak hanya sebatas hidangan semata. Kerang hijau bahkan telah menjadi fondasi kehidupan mereka sehari-hari. Fondasi yang bukan sekedar retorika, tetapi nyata adanya. Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Inilah Kampung Kerang Hijau di wilayah Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Sesuai namanya, di tempat inilah kebanyakan warga berprofesi sebagai nelayan sekaligus pengupas kerang hijau. Tak hanya itu saja, jika kita melihat lebih teliti, maka kita akan mendapati sebuah bukti nyata kegigihan manusia untuk bertahan hidup. Ya, di kawasan yang dulunya disebut Blok Empang ini, kampung ini berdiri di atas tumpukan cangkang kerang hijau. Seusai dicabut dagingnya, kulit kerang hijau digunakan sebagai bahan untuk meninggikan permukaan tanah yang semakin turun setiap tahun. Ada yang secara langsung begitu hasil daripada kupasan kerang kulitnya itu bisa langsung ditebarin gitu untuk diratain gitu. Ada yang dikarungin dulu, mungkin ada warga lain yang butuh gitu, bisa ngambil dari situ untuk pengarugan juga. Entah itu di dalam rumah, apakah di tempat-tempat yang lebih rendah itu bisa mengambil dari karung itu yang isi kulit kerang itu. Sebelumnya, Kampung Kerang Hijau adalah kampung empang yang berfungsi sebagai area resapan sekaligus penampungan air. Seiring semakin padatnya wilayah ini, warga mulai membuka lahan baru dan mengambil area resapan. Kerang hijau mulai digunakan sebagai pondasi setelah kawasan ini mulai sering terkena banjirop. Kini, tinggi tumpukan kulit kerang itu pun tak tanggung-tanggung. Oke Pak, ini tuh kita kelihatan banget ya batas antara perairan dengan daratan. Kita lihat di sini langsung kerang. Berarti ini nggak ada tanah ya? Iya, di sini untuk urugan di sini kulit kerang semua ini. Kulit kerang dari dasar. Oke, berarti seberapa dalam sih Pak ini fondasi kerang ini? Ini bisa nyampe berapa ya? Kira-kira 8 hingga 8 meteran lah di sini, bahkan lebih. Oke, dan seberapa kuat sih Pak fondasi ini? Kan di bawahnya tuh empang ya Pak ya? Ya karena di sini kan fondasi ini kan dari kulit kerang gitu ya. Jadi ya kurang stabil gitu struktur daratan yang di sini nggak stabil. Kurang stabil ya Pak ya, berarti itulah mengapa sering ditimbun lagi, ditimbun lagi gitu ya. Sudah tak terhitung warga meninggikan wilayah permukaan tanah dengan bantuan kulit kerang. Tapi hal itu tak sebanding dengan tingginya gelombang pasang air laut yang terus merendam Kampung Kerang Hijau. Selain menguruk tanah di sekitarnya, warga menopang rumah dengan balok kayu atau bambu sehingga menyerupai rumah panggung. Banjir di sini sering sekali untuk saat sekarang ini karena musim timur itu terjadi pada malam hari. Itu terjadi hampir tiap malam di sini. Dalam 1 bulan itu hampir terjadi setiap malam. Ya sekitaran dari air mulai naik itu sekitaran dari jam 6 terus sampai jam 8, 9, jam 10 di situ. Nanti pada saat air itu sudah mencapai puncak baru air itu turun lagi, surut lagi di situ. Kami semakin penasaran dengan kondisi yang terjadi di Jakarta Utara. Dari Kampung Kerang Hijau, kami menuju Gedong Pompa, Penjaringan, Jakarta Utara. Banjir akibat gelombang pasang air laut pun sudah menjadi langganan bagi warga di sini.
Bahkan, kawasan ini kini berada 2 meter di bawah permukaan laut. Pada tahun 2007, banjirop menjebol tanggul setinggi 2,5 meter yang membuat kampung ini tergenang banjir sampai ketinggian 3 meter. Peristiwa ini membuat aktivitas warga di kampung Gedong Pompa nyaris lumpuh selama berminggu-minggu. Ini kita udah ada di perbatasan antara laut dengan pemukiman warga dan dibatasi langsung dengan tanggul ini. Tanggul ini apakah udah cukup kuat Pak untuk melindungi warga dari banjir? Kalau untuk cukup kuat ini kan tanggul yang pertama. Kalau yang cukup kuatnya itu tanggul yang keduanya itu ada. Jadi selama ini ada pengerjaan tanggul yang tingginya sampai 4 meteran ya. Ini ada di sisi dekat bibir lautnya ada. Kita bisa cek. Dari atas tampak pemandangan rumah kayu yang terendam air. Ya, kawasan ini dulunya adalah bibir pantai dan menyatu dengan daratan Jakarta. Namun sekarang kawasan itu terpisah oleh tanggul akibat semakin tingginya permukaan air laut. Dan dulunya emang historinya ini pure laut. Bibir laut dulu bersinggungan dengan antara laut dan daratan. Ya, kalau untuk ketinggian lautnya saat ini emang ketinggian laut semenjak waktu tahun 97 saya masih sekolah itu 96, 95 itu emang masih 92 masih ini ya, air laut itu masih di bawah dengan jalan. Terus lama-lama hampir sama dengan jalan. Bahkan ada pembangunan tanggul terus sekitar 50 cm bahkan 1 meter baru kelihatan itu dampaknya. Seperti itu. Berjalan waktu makin lama ya makin seperti ini. Ya, karena emang penurunan muka tanah ini kan kita nggak kerasa. Ya nggak kerasa, terus tahu-tahu kok ini seolah-olah air lautnya yang tinggi gitu. Seperti itu. Iya. Iya, kalau kita kan sih nggak berasa untuk penurunan muka tanahnya. Sebagai solusi sementara, warga terus meninggikan badan jalan dengan beton untuk menahan turunnya permukaan tanah. Bangunan-bangunan rumah di kampung Gedong Pompa pun dibangun menjulang ke atas beberapa tingkat. Lantai 2 adalah pusat aktivitas warga sekaligus tempat mengungsi ketika banjirop melanda. Pasalnya, jika melihat di pondasi aslinya, sangat jelas terlihat atap-atap rumah tersebut, bahkan nyaris menyentuh kepala. Yang lebih miris, beberapa rumah ternyata sudah diuruk sehingga lantai 2-nya sekilas terlihat seperti lantai dasar. Ini dulu lantai 2-nya ini jadi udah pendek tuh. Iya, udah pendek. Udah, Pak. Kalau kita masuk harus Nunduk. Ya, harus hormat dulu. Tuh. Ini dulu atapnya tinggi banget ya, Pak? 4 meter lebih. 4 meter lebih ya? Tuh. Iya, masuk. Dulu 4 meter, Pak. Iya. Sekarang Sekarang udah seperti ini. Iya. dulu 4 meter, sekarang kalau saya kan Iya. udah hampir 2 meter. Iya. Oh, berarti ini ya pengurukannya udah Iya. sampai 2 meter. Iya. Nguruknya hampir 2 meteran. Jadi kalau ngangkat-ngangkat beban ya pasti mentok ini. Tuh, nunggu. Dulu Pak, Mas, Waktu banjir segini. banjir segitu ya? Gini. Tuh, banjir segitu. Pokoknya tinggal satu anak tangga ini lagi. Oh, padahal dulu 4 meteran, Pak, ya tingginya. Ini udah 3 kali dulu. Tuh, 3 kali duduk. Iya, dijebol 2 kali. Oh. Waktu banjir sisa ini satu nih. Itu. Oh, iya ya. Sampai sini. Tuh, padahal dasarnya dari sini kemari ke bawah itu 4 meter. Sekarang tinggal 2. Ini tinggal Iya. baru dikerjain ini. Iya, iya. Masalah turunnya permukaan tanah hanya satu dari sekian banyak kesulitan yang dihadapi warga Gedong Pompa. Selama puluhan tahun, 800 kepala keluarga di kampung ini hidup dalam masalah sanitasi. Air tanah di kawasan ini tak bisa diandalkan lantaran tak layak konsumsi. Alhasil warga harus membeli air bersih. Kadang ada kita gali dalam, airnya bening tapi asin. Kita gali 5 meter, kita dapat air bagus.
sumbernya bagus, airnya bagus, tawar seperti itu. Jadi nggak tentu kondisi air yang di tanah ini. Di depan-depan rumah warga ini Iya, ini. ada drum-drum kayak gini ya Pak ya? Ini untuk penampungan air bersih. Jadi untuk masak, mandi. Jadi air bersihnya ditampung sini. Karena emang untuk saat ini kan dari dulu tahun 2004 itu kita kan jaringan air bersihnya kan nggak berfungsi dari tahun 2004. Dan sekarang sih ada pengerjaan untuk normalisasi air bersih dari Pamjaya. Menurut Henry, warga memutuskan bertahan di kampung Gedong Pompa karena tak punya pilihan lain. Tempat baru artinya adaptasi baru, sekaligus mata pencarian baru yang dianggap tidak bisa menjamin terpenuhinya kebutuhan keluarga. Perubahan tinggi rumah ini Pak, ada kesulitan nggak yang dihadapi tinggal di tempat kayak gini? Kesulitan sih nggak ada sih. Saya di sini udah 40 tahun. 40 tahun. Ini belum ada listrik aja belum ada, saya udah Iya. Udah terbiasa gitu Pak? udah terbiasa ya. Udah kena banjir aja udah 3 kali. Udah 3 tahun. Ya gimana lagi ya Pak, ya, kita tinggal di sini. Tak bisa dipungkiri, ancaman bahwa Jakarta akan tenggelam adalah nyata adanya. Solusi meninggikan tanah dengan kulit kerang ataupun meninggikan bangunan rumah tidak mencegah fakta bahwa tanah Jakarta telah turun hingga 4,5 meter sejak tahun 1974. Bukti nyata sisa daratan yang kini tenggelam oleh air laut bisa dilihat di berbagai tempat. Salah satunya Masjid Wal Aduna. Sejak 14 tahun silam, masjid yang berlokasi di balik tanggul Sunda Kelapa Muara Baru ini telah tenggelam sampai separuh bangunan saja yang tersisa. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Jakarta diperkirakan akan tenggelam pada tahun 2050. Dan yang pertama tentu Jakarta Utara. Dari berbagai penelitian disebutkan, ada banyak faktor yang membuat Jakarta akan tenggelam. Salah satunya, laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Dengan luas wilayah 650 km persegi, idealnya Jakarta dihuni oleh 5-6 juta jiwa. Namun nyatanya, per tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 11 juta. Mirisnya, kecepatan itu tak dibarengi dengan kualitas tata ruang yang baik. Daya dukung itu untuk mensupport daya tampungnya. Penduduknya sekian misalnya, yang idealnya 5-6 juta misalnya. Nah, daya dukungnya ya kan, daya tampungnya sekian, daya dukungnya apa? Kebutuhan tanah, air dan hal lainnya gitu kan. Nah, yang menjadi masalah kecepatan pertumbuhan penduduk Jakarta ini terlalu cepat. Ya. Dalam konteks urbanisasinya tinggi. Kemudian Jakarta tidak mampu dikendalikan oleh tata ruangnya sendiri. Jadi kita punya rencana tata ruang, tapi yang bermain tata uang. Gitu. Jadi orang mengeksploitatif dalam konteks saya punya aset, saya punya tanah, saya bangun sendiri. Faktor lain yang juga sangat vital adalah ekstraksi atau pengambilan air tanah besar-besaran yang terjadi di Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Tanah yang semakin dibebani oleh gedung dan juga penduduk semakin turun dengan munculnya rongga-rongga di dalam tanah. Yayat menyebut, tanggul bahkan bukan solusi terbaik untuk masalah ini. Nah, kalau wilayah itu dimasukin, yang paling berbahaya adalah wilayah permukiman. Makanya kan dalam skenario Giant Sea Wall itu kan ada skenario tanggul A, tanggul B ya, dan tanggul yang di depan selanjutnya itu yang sekarang pertahanan awal sekarang ini yang habis-habisan adalah tanggul laut di pesisir pantai, di Pluit, Muara Angke dan sebagainya. Itulah caranya yang dilakukan untuk menahan. Pertanyaannya, berapa lama misalnya kekuatan teknisnya, berapa lama tinggi tanggul tersebut untuk mengantisipasi laut yang makin lama makin tinggi.
Apalagi kalau laut mengalami pasang. Meski selama ini warga kampung Kerang Hijau dan Gedung Pompa mampu untuk beradaptasi, Yayat menyebutkan secara konsep ruang, daerah seperti itu justru sangat berbahaya. Selain tidak layak, kondisi tersebut menyebabkan penurunan kualitas hidup dan juga ancaman keselamatan. Kalau masalahnya seperti ini, maka harus ada skenario. Plan A, plan B, plan C misalnya. Plan A, apa yang harus dilakukan? Mengosongkan misalnya. Merelokasikan warga di situ, dipindahkan ke rumah susun. Mau tidak pindah? Ya, artinya apa? Upaya ini harus ada skenario besar. Penduduk dipindahkan, dikosongkan, kemudian wilayah itu direhabilitasi, diprotek dengan tanggul yang bagus, dikasihkan kawasan hijau, dibuat wilayah semacam retention plant untuk menampung air, ya, parkir airnya, dan tapi itu biayanya besar banget. Lebih lanjut, Yayat juga menegaskan bahwa ancaman Jakarta tenggelam ini bukan main-main. Sudah sepatutnya pemerintah mengambil tindakan yang tegas tanpa pandang bulu. Harmony with water, hidup harmoni aja dengan bencana. Tidak melakukan apa-apa karena tekanannya itu kan udah persoalan besar, dan akhirnya prediksi 50 tahun Jakarta akan tenggelam, ya itulah mungkin bisa terjadi. Fatalistis aja. Cuman pertanyaan itu tadi, siapa nanti yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi upaya-upaya pencegahan itu terjadi. Karena bagaimanapun kalau tidak menjadi ibu kota, maka pemerintah DKI ke depan harus merupakan pemerintah yang kuat secara tanggung jawab kewilayahan, kuat dalam tanggung jawab keuangan, dan kuat dalam konteks perencanaannya. Dia tidak bisa setengah-setengah lagi.